Nomor 1, sinonim dari kata nanar. Apa itu yang dimaksud dengan nanar? Nanar itu bisa berarti pusing, bisa berarti bingung. Nah, biasanya kata nanar ini digunakan dalam kalimat. Misalkan saja, dia terpaku dengan pandangan mata yang nanar, terpaku dengan tatapan nanar, misalkan seperti itu, dengan tatapan yang nanar. Nah, apa yang dimaksud dengan nanar di sini? Yang dimaksud dengan nanar di sini adalah tatapan yang bingung. Nih ya, nanar, jadi yang tepat adalah yang B. Nanar sinonimnya adalah bingung. Nomor 2, ambiguitas, ambigu. Nah, ambiguitas. Apa artinya? Ambiguitas itu mengandung makna yang banyak gitu. Maknanya tidak jelas atau ada lebih dari satu tafsir. Ada lebih dari satu makna, maknanya ada lebih dari satu seperti ini. Nah, atau biasanya dia mengandung ketidakjelasan, tidak jelas. Jadi yang tepat adalah yang C. Ambiguitas sama dengan ketidakjelasan. Contoh kalimat yang menggunakan kata ambiguitas misalnya, biasanya ambiguitas itu digunakan untuk menjelaskan suatu bahasa yang tidak jelas gitu. Misalnya ya, contohnya nih, bahasa periklanan masa kini seringkali mengandung misalkan sering menimbulkan atau kayak gitu ya, sering menimbulkan ambiguitas. Nah, yang dimaksud dengan ambiguitas di sini adalah bahasa yang digunakan dalam periklanan itu menimbulkan ketidakjelasan atau memiliki lebih dari satu makna, seperti itu. Ini arti dari ambiguitas. Kita lanjut ke nomor 3. Di sini ada antonim. Antonim dari kata timpang biasanya digunakan dalam kalimat kursi itu timpang, kakinya jalan bertimpang. Nah, seperti itu. Jadi timpang di sini sama artinya dengan tidak seimbang. Tidak seimbang atau bisa dibilang pincang juga bisa. Tidak seimbang, pincang. Nah, yang tepat adalah lawan kata dari tidak seimbang. Nah, di sini ya. Tidak seimbang berarti lawan kata yang tepat adalah seimbang. Kita buat contoh kalimat yang menggunakan kata timpang. Misalnya, kaki-kaki kursi itu terlihat timpang. Misalkan seperti ini. Timpang artinya terlihat tidak seimbang. Nah, contohnya seperti ini. Oke, jadi kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4, antonim dari kata rapuh. Apa ini rapuh? Rapuh sama saja dengan mudah rusak, mudah aus, mudah rusak. Bisa dikatakan juga lemah, tidak kuat. Nah, jadi apa lawan kata dari tidak kuat, lemah, dan mudah rusak? Yang lebih tepat adalah teguh. Teguh ini kan menyatakan bahwa dia kuat gitu ya. Jadi lawan katanya adalah teguh. Tuh sinonim dan antonim. Nah, kita lanjut ke nomor 5 dan 6, ke hubungan kata, analogi ya. Di sini kita punya sepatu dan jalan. Kita lihat hubungan antara sepatu dan jalan. Kita tahu bahwa sepatu digunakan untuk berjalan, digunakan untuk kaki berjalan, melindungi kaki ketika berjalan. Nah, itu aja lebih tepat ya. Sepatu digunakan untuk melindungi kaki saat berjalan, digunakan untuk berjalan, gini juga boleh, berjalan. Kita lihat sekarang hubungan yang sama dengan A, B, C, D. Pensil dan makan, jelas ini hubungannya tidak tepat, pensil tidak digunakan untuk makan. Yang B, garpu digunakan untuk makan. Iya, betul ya. Jadi jawabannya adalah yang B.
Sisir digunakan untuk rambut. Ini tepat, tapi kurang tepat dari penggunaan katanya. Kalau kalimatnya benar ya, sisir digunakan untuk rambut. Tapi kalau kita lihat di sini susunan katanya, sepatu itu adalah noun, kata kerja. Sedangkan berjalan itu adalah sepatu adalah noun, kata benda, maaf ya. Berjalan itu adalah kata kerja, verb. Nah, kalau kita lihat di sini, garpu itu kata benda dan makan itu adalah kata kerja. Sedangkan sisir dan rambut, meskipun pada kalimatnya ini bisa digunakan atau cocok, kita tahu di sini bahwa sisir itu kata benda dan rambut juga kata benda. Jadi dia hubungannya kurang tepat meskipun penggunaan kalimat hubungannya tepat. Jadi yang C ini kurang tepat. Buku untuk baca. Buku untuk baca. Nah, dari segi penggunaan kalimatnya tepat. Dari segi penggunaan katanya juga sama. Buku itu adalah kata benda, baca adalah kata kerja. Tetapi kurang tepat. Garpu ini digunakan. Buku tidak digunakan untuk baca, tapi buku itu untuk dibaca. Dia akan beda untuk arti yang digunakan ini tadi. Jadi yang lebih tepat adalah jawaban yang B. Garpu digunakan untuk makan. Oke, lanjut kita ke nomor 6. Nomor 6 adalah karet dan getah. Apa hubungan antara karet dan getah? Nah, ini kita tahu bahwa hubungan karet dan getah. Karet terbuat dari getah, gitu ya. Terbuat dari getah. Coba kita perhatikan pilihannya. Sawit terbuat dari minyak. Kurang cocok, kurang tepat, terbalik ya. Jadi susunannya pun harus tepat, tidak boleh terbalik. Jadi ini susunannya terbalik. Minyak terbuat dari, atau lebih tepatnya dihasilkan ya, dihasilkan dari sawit. Kelapa diolah menjadi santan. Nah, ini kurang tepat juga, hubungannya berbeda. Tebu menghasilkan gula. Lihat, tebu tidak terbuat dari gula, kebalik. Aren terbuat dari nira. Nah, inilah yang tepat. Jadi nira ini adalah air aren. Air aren. Nah, airnya ini yang dipakai untuk membuat arennya ini tadi, atau gula aren. Yang dibuat untuk menjadi gula aren. Aren di sini berarti gula gitu ya. Jadi nira digunakan untuk membuat aren. Jadi yang tepat adalah yang D. Aren dan nira. Karet terbuat dari getah dan aren terbuat dari nira, di mana nira itu adalah air aren.